Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang unsur, tentang molekul, kemudian senyawa dan tentang campuran, maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang larutan yang bersifat asam, larutan yang bersifat basa, dan larutan yang tergolong dalam netral atau garam. Anak-anak sekalian, kita sering mendengar kata-kata asam. Maka dalam benak kita, oh, saya pernah merasakan atau mencicipi buah-buahan yang rasanya asam. Sebagai contoh ini adalah jeruk, ya. Sering kita makan jeruk, ya. Setelah kita masuk ke dalam mulut kita kunyah, rasanya asam. Atau mungkin dalam aktivitas yang lain yang menunjukkan itu adalah sebuah larutan basa. Kita kalau mandi pakai sabun, pakai sampo, kadang-kadang nggak sengaja ada sabun atau sampo itu ya, masuk ke dalam mulut kita dan rasanya adalah pahit. Nah, itu adalah salah satu contoh dari zat atau larutan yang bersifat basa. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat asam, sifat basa, dan sifat garam. Anak sekalian, karakteristik daripada larutan atau zat yang bersifat asam ini diantaranya adalah, yang pertama adalah bersifat asam ketika masuk dalam mulut kita, ini rasanya asam ya, sebagai contoh tadi jeruk, atau kita makan tomat rasanya asam ya, itu salah satu karakteristik atau sifat daripada larutan yang bersifat asam. Yang kedua, larutan yang bersifat asam ini memiliki sifat, dia bersifat korosif atau menimbulkan karat pada beberapa logam. Contohnya besi, itu bisa berkarat kalau kena larutan yang bersifat asam. Yang ketiga, sifat asam ini membuat kertas lakmut itu berubah menjadi biru. Jadi sifat asam atau larutan asam itu bisa mengubah kertas lakmus berubah menjadi biru. Kemudian yang keempat, menghasilkan ion hidrogen apabila dilarutkan dalam air. Yang keempat, bisa mengubah zat warna tertentu ya. Dan ini bisa dijadikan sebagai indikator sekalian benda atau larutan yang bersifat basa. Benda atau larutan yang bersifat basa ini memiliki karakter atau memiliki sifat yang pertama ya, rasanya pahit. Jadi kalau masuk dalam mulut kita rasanya pahit, tapi tidak boleh kita mencoba benda-benda yang memang berbahaya. Ini hanya yang tidak sengaja saja ketika kita mandi ya, ada sabun atau sampo masuk dalam mulut kita rasanya pahit. Yang kedua, senyawa basa itu bersifat kaustik, bisa merusak kulit kita. Jadi sifat basa ini bisa merusak. Makanya sabun itu kandungan basanya tidak terlalu kuat, sehingga tidak merusak daripada kulit itu. Yang ketiga, sifat daripada basa ini adalah licin. Jadi kalau terkena tangan kita itu licin. Coba kalau kita pakai sabun, itu barang kita menjadi licin. Itu ciri yang ketiga atau sifat yang ketiga. Yang keempat,
Ini bila dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion hidroksida atau OH. Ini akan menghasilkan ion hidroksida. Kemudian selanjutnya, sifat daripada larutan bersifat basa atau benda bersifat basa ini memiliki pH lebih besar daripada 7. Jadi pH-nya, derajat keasamannya itu lebih daripada 7. 8, 9, sampai 14. Karena ukurannya adalah 1 sampai 14. Nah, untuk larutan yang bersifat basa ini memiliki derajat keasaman lebih dari 7. Itu 8, 9, sampai 14. Semakin besar, ya, semakin besar derajat keasaman basanya, maka semakin basa. Jadi semakin basanya semakin kuat. Kemudian contoh yang zat yang tergolong dalam larutan bersifat basa ini adalah, atau benda bersifat basa ini adalah KOH, kalium hidroksida. Kemudian ada NaOH, natrium hidroksida. Ya, kemudian magnesium hidroksida. Ini tergolong dalam benda-benda atau larutan yang bersifat basa. Produk dari larutan yang bersifat basa atau benda yang bersifat basa ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang kesehatan, kemudian produk-produk rumah tangga, kemudian juga untuk meneriakan tanah pertanian. Salah satu contoh produk dari larutan yang bersifat basa ini adalah MgOH atau magnesium hidroksida. Ini merupakan salah satu larutan yang bersifat basa yang bisa digunakan dalam bidang kesehatan. Ketika seseorang asam lambungnya sangat tinggi, maka biasanya oleh para ahli medis diberikan obat yang mengandung di dalamnya MgO hidroksida atau MgOH, magnesium hidroksida, supaya menjadi netral dalam lambung kita. Yang kedua, dalam bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, para petani sering menggunakan untuk menetralkan, terutama tanah yang sifatnya asam, maka dinetralkan, ditebari dengan kapur supaya menjadi netral. Selanjutnya, pasta gigi. Jadi pasta gigi ini dibuat dalam kondisi yang bersifat basah. Untuk apa? Untuk menetralkan sifat asam yang ada dalam mulut kita, sehingga menjadi lebih netral, sehingga lebih nyaman. Nah, itulah beberapa produk dari larutan atau benda yang bersifat basah yang banyak sekali digunakan di berbagai bidang kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, anak sekalian, ya, zat atau larutan yang sifat garam. Garam ini merupakan benda hasil dari reaksi antara benda yang bersifat asam dengan benda yang bersifat basa. Ini akan menghasilkan yang namanya garam. Garam ini merupakan bersifat netral. Umumnya garam ini bersifat netral. Jadi kalau kita celupkan lakmus, maka tidak akan berubah. Ya, tidak berubah. Kemudian untuk garam ini memiliki pH 7. Memiliki pH 7. Ada beberapa zat yang memiliki pH netral yang sering kita manfaatkan adalah air tawar. Ya, kalau kita minum aqua itu sifatnya netral, memiliki pH 7. Apa contoh daripada garam ini? Ini adalah bisa kita temukan di dapur kita. Itu apa? Garam dapur, NaCl, termasuk dalam kelompok zat yang bersifat garam. Kemudian ada juga kalsium klorida, CaCl. Ini termasuk dalam kelompok garam.
Gula ini juga termasuk ya, tergolong dalam benda atau larutan yang sifat netral. Jadi kalau kita tes dengan larutan indikator lakmus, maka lakmus tidak akan berubah ya, tidak berubah, tetap saja. Nah sekalian, pada sesi terakhir pada kegiatan belajar ini saya akan membuktikan atau mencoba mana yang larutan yang sifatnya basa dan mana yang sifatnya asam. Untuk yang asam saya akan ambil, ini adalah buah jeruk ya, buah jeruk ya, kita peras. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan bahwa produk-produk ya, kebersihan, sabun, sampo dan sebagainya bersifat basah, maka ini adalah saya gunakan sabun. Nah, untuk mencobanya apakah itu larutan bersifat asam atau basah, yang pertama saya akan gunakan kertas lakmus merah. Ini adalah kertas indikator untuk menunjukkan larutan itu bersifat asam atau basah. Yang pertama adalah untuk produk atau untuk larutan yang dari perasan air jeruk ya. Ini air jeruk yang sudah ya, kita akan coba bagaimana hasilnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua ini adalah kita gunakan lakmus biru. Lakmus biru kita celupkan pada larutan yang mengandung produk kebersihan. Ini kita biarkan supaya bereaksi dulu beberapa saat. Ya, ini sudah mulai berubah. Untuk yang lakmus merah, setelah kita celupkan dalam larutan yang mengandung air jeruk, ini berubah menjadi biru. Ini menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Larutan tersebut bersifat asam. Kemudian selanjutnya yang merupakan kertas lakmus berwarna biru, setelah kita celupkan pada larutan yang mengandung produk kesehatan, produk kebersihan, sabun atau sampo, ini berubah menjadi merah. Menandakan apa? Menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basah. Kemudian bagaimana untuk larutan yang sifat garam? Ya mungkin untuk garam ini ada yang rasanya asin, ada yang rasanya manis. Nah, umumnya ini tidak berbahaya, bahkan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Nah, demikian tadi penjelasan Bapak tentang beberapa sifat daripada larutan yang bersifat asam, basah, dan garam. Sebagai kesimpulan terakhir bahwa larutan yang bersifat asam ini memiliki rasa asam, kemudian bersifat korosif, menimbulkan karatan, kemudian memiliki pH lebih kecil daripada 7. Contohnya adalah asam klorida, kemudian asam nitrat. Yang kedua, sifatnya yang larutan yang bersifat basah ini adalah licin. Jadi kalau kena tangan licin. Kemudian kalau masuk ke dalam mulut kita rasanya adalah pahit dan bersifat austik, menimbulkan aus ya, menimbulkan iritasi pada kulit. Contohnya apa? Contohnya adalah natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan beberapa contoh yang lain. Banyak produk-produk di rumah tangga kita yang kita gunakan, sabun, pasta gigi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah garam. Garam ini bersifat netral. Kenapa? Memiliki pH 7. Contohnya apa?
Contohnya adalah natrium klorida, garam dapur. Kemudian ada MgCl2 atau magnesium klorida, ini juga tergolong kelompok garam. Ada kalsium klorida, ini juga tergolong garam. Ya, dan banyak lagi produk-produk yang digunakan, yang menggunakan atau memanfaatkan daripada produk garam ini. Demikian anak sekalian penjelasan Bapak. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.